Aku sudah meninggalkan Amer beberapa hari yang lalu dengan hadiah yang kakek kirim untukmu. Tapi aku menjumpai cuaca yang buruk di jalan. Itu sebabnya aku jadi terlambat. Mohon maafkan aku yang mulia. Tidak perlu minta maaf, itu bukan salahmu jika cuaca buruk. Sampaikan pada Raja Barmal terima kasihku. Aku tersentuh karena dia mengirimkan hadiah yang indah buatku. Salam yang mulia. Aku ingin memberitahu, Resam ingin bertemu dengan Anda yang mulia. Suruh dia masuk. Siapkan keperluan Mangsing untuk tinggal di istana. Pastikan dia mendapat apa yang dia butuhkan. Terima kasih yang mulia. Salam yang mulia. Katakan. Ada pesan dari Perdana Menteri. Pesan? Kenapa dia harus mengirim pesan untukku, padahal dia bisa memanggilku ke kamarnya? Bacakan. Di sini tertulis, kuucapkan salam yang mulia. Semoga Tuhan memberkatimu, raja di seluruh dunia. Semoga kerajaan Mughal berkembang pesat. Semoga matahari tidak pernah terbenam. Yang mulia, aku senang kau telah memberiku kesempatan untuk mengabdi pada kerajaan Mughal sebagai Perdana Menteri. Tapi usia mengorbankan semuanya yang mulia. Hamba mulai tua sekarang, dan aku percaya kau bisa mengatasi kerajaan ini tanpa bantuan dariku. Kau pegang tampuk pemerintahan dengan waktu yang sangat singkat, dan keputusanmu selalu adil dan juga tepat. Yang kupinta darimu, untuk membebaskan aku dari tanggung jawab sebagai Perdana Menteri. Aku juga minta izinmu untuk pergi berziarah ke Mekah. Aku ingin meluangkan seluruh hidupku untuk berdoa untukmu dan kerajaan ini. Semoga Tuhan selalu melindungi Baginda. Maham Angga. Salam yang mulia. Aku kesini bukan sebagai raja, tapi sebagai anak asuhmu. Iya. Dan hari ini untuk pertama kalinya, selain berbicara langsung padaku, kau juga mengirimkan sebuah pesan untukku. Apa kau tahu betapa yang mulia menghargai Ratu Ruqayyah? Dan Ratu Ruqayyah tidak suka dengan Adam kan? Salah satunya pasti sulit menerima hal yang tidak biasanya. Aku yakin perang pertamamu adalah pengalaman pertama yang tidak biasa. Seperti saat kau pertama kali mengenakan mahkota. Dan sampai aku menemukan yang tidak biasa pada anak asuhku, Jalal. Tidak bicara denganku saat membuat keputusan. Meskipun ini tentang kehamilan Ratu Joda, tentang hukuman Baksi Bano, atau tentang keputusan kepala komandan pasukan. Kau sudah salah paham. Tentang kau percaya pada Ratu Salimah ketika kau sedang fokus pada kejujuran Ratu Joda. Tapi kau tidak pernah mengatakan padaku. Kau pikir ini adalah masalah pribadimu. Tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa kau selalu mengatakan padaku, meskipun itu masalah pribadi, yang pasti pendapatku jadi masalah serius. Keputusan kepala komandan adalah masalah politik. Kau tidak konsultasi padaku sebelum membuat keputusanmu yang menjadi suatu masalah. Kau bahkan tidak memberitahuku. Jadi itu sebabnya kau kecewa? Tidak. Tidak sama sekali, Jalal. Tolong jangan salah paham. Sebenarnya aku sangat bahagia. Aku telah membesarkanmu dengan penuh cinta dan perhatian. Dan hari ini kau menjadi merdeka dan menjadi dirimu sendiri. Aku senang kau tidak lagi bergantung pada siapapun. Dan yang paling penting, aku tidak bergantung padamu sama sekali. Sampai sekarang, aku telah melakukan segalanya demi kau dan seluruh kerajaan ini. Tapi sekarang umurku sudah cukup, itu sebabnya aku harap kau mengizinkanku pergi ke Mekah supaya aku bisa berdoa untukmu dan untuk kerajaanmu. Kau sangat percaya diri saat menangani masalah politik. Kau tidak butuh nasihatku saat menghadapi masalah pribadi. Itu tidak benar, Maham Angga. Aku di sini membutuhkanmu. Aku tidak meminta pendapatmu dalam masalah ini karena aku tidak mau mengganggumu. Aku ingin menguji diriku. Aku ingin tahu apa aku bisa membuat keputusan atau tidak. Aku membutuhkanmu sebagai raja dan sebagai anak. Hari ini aku mengenakan mahkota hanya karena kau dan Bairam Khan. Kumohon jangan membuatku malu, Jalal. Aku selalu berdoa untuk kebaikanmu. Aku selalu melindungimu.
Aku tidak pernah menghalangi memenuhi tugasku padamu ataupun untuk kerajaan ini. Meskipun semua masalah ini menyangkut pribadi anakku Adamkan, aku harus mengingatkan tanpa prasangka. Jika kau berpikir aku kecewa karena kau tidak memilih Adamkan sebagai kepala komandan pasukan, maka kau salah. Yang aku pikirkan hanyalah karena itu masalah politik. Kau selalu berdiskusi denganku tentang masalah politik. Ketika kau minta pendapatku tentang masalah politik, saat itu aku berpikir hanya ada satu orang yang paling penting dan orang itu adalah kau, raja dari kerajaan Mughal. Tapi sayangnya kau tidak memberitahuku saat membuat keputusan untuk kepala komandan pasukan di 4 wilayah. Itu sebabnya hatiku sakit dan aku berpikir itu tidak adil. Percayalah padaku, aku tidak bermaksud menyakiti perasaanmu. Meski kau harus percaya padaku, Jalal, aku rasa kau cukup pantas untuk membuat keputusanmu sendiri. Itu sebabnya aku memintamu lagi untuk memberikanku izin pergi ke Mekah. Kau menganggapku anakmu atau tidak? Aku menganggapmu lebih dari Adam. Apa kau percaya keputusan rajamu? Iya, tentu saja. Kalau begitu sebagai anakmu, aku memintamu untuk tidak pergi dari sini. Dan sebagai rajamu, aku memerintahkanmu untuk tinggal di sini dan melayaniku sebagai Perdana Menteri. Aku berjanji padamu, Mahamangga. Aku akan membuat keputusan tanpa meminta pendapatmu. Aku berjanji padamu, Jalal. Aku akan melayanimu hingga nafas terakhirku. Aku tidak akan pernah pergi dari tanggung jawabku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku tidak akan pernah pergi dari sisimu. Kau hanya seorang pengrajin saja. Aku tahu siapa aku. Aku pikir kau sudah lupa siapa dirimu. Hari ini dia memasukkan nomor kepala keluarga. Aku harap dia tidak mengubah posisi ketiga kepala rumah tangga itu. Tasnim, cepat selesaikan pekerjaan ini. Ibu akan pergi ke dapur istana. Oh ya, jika Adamkan memanggilmu untuk melakukan pekerjaan lain, kerjakan saja ya. Dia sudah baik pada keluarga kita, jangan membuatnya kecewa. Kau mengerti? Ada apa, Tasnim? Kenapa kau tidak memberi salam padaku? Salam, Tuan. Salam diterima. Jangan begitu. Apa kau takut padaku? Aku punya hadiah yang cantik untukmu. Sebentar, akan aku tunjukkan. Ayo, ikutlah denganku. Jangan, Tuan. Aku tidak mau. Ikutlah. Hentikan, Adamkan. Kau tidak bisa memaksa orang tuanya melawan aku. Jadi sekarang kau di sini untuk melawan. Sebaiknya aku ingatkan kau minggir. Aku bilang lepaskan Tasnim sekarang. Ini perintah dari Ratu Mughal padamu. Seorang lelaki yang bijaksana akan menaati perintah. Tetapi lelaki pengecut sepertimu tidak akan menuruti perintah. Aku menangkapmu melakukan hal yang tidak senonoh lebih cepat juga. Padahal, aku sudah mengingatkanmu tadi pagi. Apa kau tidak mengerti maksudku? Kau malah melakukan kesalahan yang sama. Lagi-lagi kau menggodanya. Kau harus dihukum atas perbuatanmu, dan Yang Mulia akan memutuskan hukumanmu. Apa yang akan kau katakan padanya? Gadis ini adalah seorang pengrajin. Dia harus mengikuti perintahku. Aku bisa memintanya melakukan apa yang kumau. Aku bisa berbuat semauku padanya.
Aku tidak melakukan yang salah. Pelayan adalah wanita dan manusia juga. Aku tidak akan menunggumu melakukan kejahatan, lalu baru kemudian aku melawanmu. Tapi kau sudah melakukan kejahatan, jadi kau harus dihukum karenanya. Kenapa kau selalu saja ingin mencoba untuk menipuku? Ini adalah peringatan. Jadi jaga sikap dan ucapanmu. Baiklah kalau begitu. Lakukan apa yang kau inginkan. Aku ingin lihat hukuman apa yang akan Jalal berikan padaku. Dan perlu kau tahu bahwa aku tidak takut pada siapa. Aku akan membantumu, Tasmin. Ratu Joda tidak bisa menghentikan aku. Aku akan segera membuatmu menguasai untuk menghilangkan rasa takutmu padaku. Aku pergi dulu. Maaf mengganggu waktu Anda, Yang Mulia. Ratu Joda ingin segera bertemu dengan Yang Mulia. Izin diterima. Kenapa kau terlihat begitu terburu-buru? Katakan ada apa? Bahkan tidak memberi salam. Apalagi yang sudah aku lakukan? Kali ini bukan kau Yang Mulia. Adam kan sudah melakukan kesalahan. Apa kau tidak tahu dia itu sudah seperti saudaraku sendiri? Meskipun aku melihatnya melakukan kesalahan setiap saat. Artinya kau adalah teman dalam melakukan kejahatannya. Membiarkan seseorang melakukan kejahatan, itu adalah sebuah kejahatan besar. Tidak bisa dibiarkan Yang Mulia. Kau terlihat kecewa. Apa yang sudah dia lakukan padamu? Dia tidak cukup berani untuk melakukan hal yang kurang ajar kepada seorang ratu seperti aku. Tapi seorang pelanggar harus dihukum, terlepas dari siapa korbannya Yang Mulia. Melawan ratu atau pembantu, hukumannya harus sama-sama dihukum. Aku tidak bisa menerima jika ada yang menyerang wanita. Jika pelayanmu tidak nyaman di sini, lalu bagaimana? Semua ini terjadi karena kelalaianmu. Katakan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sekarang aku tanya, apakah akan kau biarkan tindakan kurang ajar yang terjadi pada seorang gadis kecil yang lugu yang dilakukan komandan pasukan? Beritahukan pada Adgah Khan untuk hadir di pengadilan istana besok. Jadi sekarang tenanglah, aku akan memutuskan hukuman untuk Adam Khan besok. Hukum harus dijalankan. Aku harap kau memberinya hukuman yang mulia. Kau bukan sekedar pelayan. Aku tahu siapa aku. Aku pikir kau sudah lupa siapa dirimu. Hari ini dia memasukkan nomor kepala keluarga. Aku harap dia tidak mengubah posisi ketiga kepala rumah tangga itu. Aku telah mengingatkanmu berulang kali. Seharusnya kau tidak berurusan dengan Ratu Joda. Kenapa sekarang kau malah membuatnya marah? Dengar Ibu, aku tidak berurusan dengannya. Dia mencampuri urusanku. Dia mengancamku dengan menggunakan nama Jalal. Untuk Jalal, aku sudah memenangkan banyak pertempuran. Dia pikir Jalal akan menghukumku. Dia salah jika berpikir aku takut dengan Jalal. Bisa kau bicara pelan? Tidak boleh bicara keras tentang Jalal. Salam Perdana Menteri. Ada pesan dari Yang Mulia. Tuan Adam Khan diharapkan datang ke istana besok. Kau lihat, kau akan dihukum Adam Khan. Ratu Joda sudah mulai bertindak. Aku akan menghancurkan permainannya melawanku. Diam! Dasar bodoh. Aku ingin menjadikanmu komandan 4 wilayah. Bagaimana bisa kau melirik seorang pelayan? Kau seharusnya malu melakukan hal ini, Adam. Benar-benar tidak pantas.
Aku ingin mendengar promosimu di sidang istana, tapi besok kau pergi ke sana sebagai seorang yang bersalah. Jika kau terbukti menjadi orang yang bersalah, aku juga tidak akan melakukan apapun untukmu. Dan kau akan dihukum atas kesalahanmu. Ratu Rukaya menerima akibat karena tidak mematuhiku. Begitu juga dengan kau. Kenapa tidak seorang pun yang bisa mengerti maksudku? Jalal sudah memulai sisi lembutnya untuk Ratu Joda. Aku bukanlah seorang pengecut, Ibu. Aku cukup kuat untuk menerima akibatnya. Aku ikut andil dalam membangun kerajaan ini. Mulai sekarang dan sampai kapanpun, aku tidak akan mengikuti perintah ataupun juga hukuman. Aku suka tasbih. Tidak ada yang bisa menghentikanku mendapatkannya. Di sana banyak pelayan yang aku inginkan. Aku heran. Kenapa Ratu Joda jadi keberatan? Kau akan benar-benar dihukum. Apa kau mengerti apa yang aku katakan? Aku harus melakukan sesuatu untuk menghentikan semua masalah ini. Aku ingin kau membuktikan tidak bersalah dan balik melawan Ratu Joda. Dengar baik-baik ya. Aku ingin kau mendapatkan apa yang kau inginkan tanpa harus menjadi orang yang bersalah. Kami selalu membahas masalah politik di ruang sidang. Hari ini ada hubungannya dengan keluargaku. Hari ini aku akan memperhatikan keluhan Ratu Joda. Baiklah Ratu Joda, tanpa menunggu lagi, silakan sampaikan apa keberatanmu. Aku keberatan atas kekurang ajaran yang telah dilakukan oleh Komandan Malwa, Adam Khan. Aku sudah menjelaskan keberatanku, Yang Mulia. Aku harap hukum bisa menyelesaikannya. Perlu kalian tahu, di sidang ini aku tidak ingin ada kata-kata keberatan karena ini disampaikan oleh Joda. Kemudian, Perdana Menteri akan memberikan pendapat untuk pelanggaran ini. Aku percaya keputusannya, meskipun dia ibu dari yang bersalah. Dan aku menaruh kepercayaan pada apa keputusannya. Maham Angga. Yang Mulia, aku berjanji akan berlaku jujur dengan keputusanku. Kenapa Yang Mulia melakukan hal ini? Komandan Adam Khan, kau adalah tertuduh. Sekarang menghadap pada Yang Mulia. Sebelum semuanya dimulai, aku ingin mengingatkanmu, aku di sini karena tugasku sebagai Perdana Menteri dan bukan sebagai ibumu. Kau adalah tersangka. Jika kau terbukti bersalah, maka kau akan dihukum dengan tidak hormat. Semua tersangka pasti mengatakan dirinya yang benar. Tentu saja. Komandan Adam Khan, kau bisa memberikan pembelaan. Terima kasih. Aku tidak melakukan hal yang salah. Ini tidaklah salah jika aku mencintai seseorang.
Aku mencintai Tasnim. Aku menyukai dia. Dia belum cukup dewasa dengan keadaannya yang kurang mampu. Aku hanya ingin membantunya dan bertanggung jawab padanya. Kemarin ada dua hal yang kita lakukan di persidangan istana. Kami menghadirkan Ratu Joda dan Ratu Rukaya. Aku ingin membuktikan bahwa di permainan kehidupan aku adalah pemain yang lebih baik. Aku ingin kau mengatakan di persidangan besok bahwa kau mencintai Tasnim. Tidak ada salahnya mencintai seseorang. Aku tidak melakukan hal yang salah. Tidaklah salah mencintai seseorang, kan? Memang tidak ada salahnya mencintai. Katakan kau ingin menjadikan Tasnim sebagai istrimu di atas semua kekayaan yang ada. Aku ingin menikahi Tasnim di atas semua kekayaan yang ada. Agamaku mengizinkan untuk menikah lebih dari satu wanita. Dan aku belum menjadi seorang ayah. Jadi karena itulah, aku ingin menikah dengan Tasnim dan ingin menjadi seorang ayah. Banyak orang yang menikah lebih dari sekali sebelum aku. Ini sah-sah saja untuk dilakukan. Agamaku mengizinkan menikah lebih dari satu wanita. Kau bukan sekedar pelayan. Aku tahu siapa aku. Aku pikir kau sudah lupa siapa dirimu. Hari ini dia memasukkan nomor kepala keluarga. Aku harap dia tidak mengubah posisi ketiga kepala rumah tangga itu. Semua alim ulama hadir di sidang istana. Aku ingin minta pendapat mereka tentang masalah ini. Apa benar Komandan Adam Khan bersalah? Terima kasih. Menurutku ini tidak salah jika Adam Khan ingin menikahi Tasnim. Yang mulia, sebelum kau memberi keputusan, aku ingin mendiskusikan dengan orang tua Tasnim tentang masalah ini. Boleh aku melakukannya? Apa kau ingin mengatakan sesuatu? Apa kau punya keluhan yang melawan Komandan Adam Khan? Tidak, Nyonya. Sebenarnya, kami ingin berterima kasih padanya. Jika ingin menikahi putri kami akan sangat beruntung memiliki suami yang terhormat. Dia ingin menjadi pelayan seorang ratu. Tunggu, Ratu Joda. Aku tahu kau keberatan, tapi ini tidak akan diterima jika ikut campur dalam proses. Tapi ini tidak adil, Ibu. Ini adalah peraturan sidang istana. Duduklah. Setelah mendengar pembelaan dari Adam Khan, izin diberikan orang tua Tasnim dan alim ulama bisa menerima pembelaan ini. Jadi bisa disimpulkan jika Adam Khan ingin menikahi Tasnim, ini bukan orang yang bersalah. Semuanya sudah lengkap, Yang Mulia. Bolehkah aku memberikan keputusan? Keputusan untuk masalah ini akan disampaikan besok. Panjang umur Yang Mulia. Ratu Joda datang untuk menemui Yang Mulia. Suruh dia masuk. Apa yang membawamu kemari?
Maafkan aku datang kemari dan mengganggumu, Yang Mulia. Aku kemari ingin menanyakan sesuatu. Aku sudah tahu kau akan datang menemuiku. Aku tahu kau akan mengatakan padaku, ibu menghentikanmu melakukannya. Apa yang ingin kau tanyakan? Kau tidak memberikan pendapat tentang Adam Khan di pengadilan. Aku ingin tahu apa pendapatmu tentang masalah ini, Yang Mulia. Menurutmu apakah ini adil? Bisakah seorang lelaki dewasa menikahi gadis kecil hanya agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan? Apakah keinginan gadis itu tidak jadi masalah? Haruskah dia menikahinya meskipun tidak mencintainya? Haruskah dia menikahinya meskipun dia membencinya? Hanya karena lelaki yang cukup kuat dan telah mempengaruhi orang tuanya, apakah dia harus menikahinya dan tidak punya pilihan? Kau menyampaikan pertanyaan dengan semua kemarahan dan kesedihan. Aku bisa mengerti perasaanmu. Tapi yang lebih penting adalah mengikuti apa yang hukum katakan. Aku mengerti seperti apa itu hukum, Yang Mulia Raja. Kekuatan lelaki bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia bisa mendapatkan yang dia inginkan. Dia bisa menguasai wilayah seperti menguasai wanita. Ini bukan bagaimana menjalin hubungan, Yang Mulia. Itu dasar cinta. Sebuah pernikahan bukan tentang menaklukkan, tapi bagaimana memenangkan cinta seseorang. Itu adalah masalahnya, Yang Mulia. Maafkan aku, Yang Mulia. Hukum terbesar di seluruh kerajaan bahwa raja mereka tidak seharusnya patuh pada hukum. Seorang raja seharusnya tidak terpaksa dengan sebuah hukum. Raja bisa membuat dan menjalankan hukum demi keadilan di kerajaannya bila mana diperlukan. Dengar, Joda, aku sangat tahu apa yang menjadi tugasku. Selain dengan hukum, ini tugasku untuk memperhatikan rakyatku, untuk melihat kebahagiaan mereka. Kau tidak perlu khawatir. Aku tidak akan membiarkan keputusanku menjadi tidak adil. Pertanyaanmu akan terjawab. Aku sudah mendapatkannya. Aku tahu aku bisa percaya padamu, Yang Mulia. Aku mohon diri sekarang. Ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan. Sekarang aku tidak membencimu lagi. Selama ini sudah banyak waktu yang aku gunakan hanya untuk membencimu. Tapi kau sudah berubah. Dan kau juga mempercayaiku. Maka aku mulai mempercayai keputusanmu. Aku mohon diri. Sekarang aku tidak membencimu lagi. Selama ini sudah banyak waktu yang aku gunakan hanya untuk membencimu. Tapi kau sudah berubah. Dan kau juga mempercayaiku. Maka aku mulai mempercayai keputusanmu. Sekarang aku tidak membencimu lagi. Maka aku mulai mempercayai keputusanmu. Apa yang terjadi? Kenapa aku memiliki rasa sakit ini? Ini seperti kebahagiaan yang selalu ibu katakan. Jika ini kebahagiaan, sama saat aku tahu akan menjadi seorang ayah, aku bahagia mendengar itu. Tapi kenapa aku merasa bahagia? Aneh sekali. Kau bukan sekedar pelayan. Aku tahu siapa aku. Aku pikir kau sudah lupa siapa dirimu. Hari ini dia memasukkan nomor kepala keluarga. Aku harap dia tidak mengubah posisi ketiga kepala rumah tangga itu. Salam Yang Mulia. Apa yang dilakukan di sini Yang Mulia? Apa ada masalah Yang Mulia? Adgah Khan hidup penuh dengan kejutan dan hidup telah membuatku merasa ragu-ragu. Adam Khan, saudara angkatku, aku selalu mengabaikan kesalahannya. Seorang anggota keluarga yang menentangnya, aku bingung apa yang harus kulakukan.
Haruskah aku percaya Ratu Joda atau aku harus percaya pada Adam Khan? Hamba mengerti maksud Yang Mulia. Sebenarnya dalam hal ini, seharusnya Adam Khan juga harus dihukum, tapi ini sulit. Tapi hamba mengerti, dalam hal ini kita harus mencari cara untuk bisa melawannya, Yang Mulia. Apa menurut pendapatmu, Adgah Khan, pada pertemuan di hari ini? Tepat sekali, Yang Mulia. Kau buat keputusan yang tepat dengan memundurnya sehari lagi. Lebih baik memahami semua yang telah disampaikan dan cepat membuat keputusan dan mendengarkan orang lain. Tapi dalam hal ini, keputusan ada pada Yang Mulia. Lakukanlah apa yang kau anggap benar. Terima kasih, Adgah Khan. Aku akan ingat yang kau katakan. Selamat malam. Aku terkesan dengan caramu, Ibu. Aku tidak akan pernah khawatir apapun selama Ibu yang menjadi Perdana Menteri di kerajaan ini. Ibu adalah solusi terhebat dalam semua masalah. Tapi aku heran kenapa aku tidak sehebat Ibu. Jika kau bisa menggunakan kemampuanmu di jalan yang benar, kau akan pintar. Selama Ibu di sampingku, untuk apa aku harus menggunakan kemampuanku? Ibu yang seharusnya bertugas untuk berpikir. Apa yang Ibu pikirkan? Sebaiknya mulailah siapkan pernikahanku dengan Tasnim. Dengar apa yang aku katakan ini, Adam Khan. Keputusan untukmu belum diberikan. Tidak seorang pun yang bisa membuktikan aku bersalah. Aku tidak melanggar hukum kerajaan Mughal. Ini bukan masalah melanggar hukum. Ini tentang keputusan Jalal. Ini lebih besar daripada hukum. Adam, Jalal mulai mengerti yang salah dan yang benar. Ini sesuatu yang penting bagi para menteri yang lain. Tapi ada satu hal yang tidak bisa aku mengerti. Kenapa Jalal tertarik dengan rencana pernikahanmu dan Tasnim? Ini hal yang menarik bagiku. Ratu Joda sudah menuduhku sebagai orang yang bersalah, Ibu. Meskipun Jalal terkesan, dan jika ada kesempatan, aku tidak akan mengampuninya. Diam, Adam. Kau selalu melakukan sesuatu yang bisa menghancurkan istana. Jika kau terus-menerus seperti ini, kau akan kehilangan kekuatan dan peganganmu. Apa keputusan yang akan kau buat? Akan bodoh jika menentang Jalal. Kenapa Jalal mengundur 1 hari lagi untuk memberikan keputusan? Apa yang dia pikirkan? Yang Mulia, ini sudah larut malam. Yang Mulia harus tidur sekarang. Gulbadan, jangan panggil aku dengan Yang Mulia. Panggil saja Hamidah Bano. Ya, baiklah Hamidah Bano. Aku mohon padamu, jangan pikirkan masalah hari ini. Aku juga sedang mempertimbangkan hal itu. Ini tentang Jodah dan aku khawatir dengannya. Menurutku seharusnya dia tidak perlu ikut campur dan juga masuk ke dalam masalah politik. Kenapa dia membesar-besarkan masalah tentang Adam Khan? Karena semua itu tidak akan baik untuk dirinya. Aku lebih khawatir tentang perbedaan pendapat antara Jodah dan Jalal. Mereka baru saja menikah. Tapi aku juga tahu beberapa masalah tidak melemahkan hubungan mereka. Maham kecewa dengan pendapat Jodah tentang Adam. Dan kita tahu bagaimana Maham sebenarnya. Kejengkelan Maham tidak harus menyakiti Jodah. Aku yakin kau akan bisa mengatasi situasi seperti ini. Aku akan mengurusnya dengan baik. Tapi usahaku akan gagal di depan kemarahan Jalal. Aku harap Jalal membuat keputusan yang tepat. Besok kita akan tahu apapun yang membuat Jodah keberatan bisa dipertimbangkan dengan adil dan Jalal memikirkannya dengan kepala dingin. Atau keputusan Adam Khan akan dipercaya. Apa yang Anda pikirkan, Nyonya? Jangan khawatir. Yang Mulia akan berada di pihak Adam Khan, aku yakin. Resam, aku tidak khawatir dengan Adam Khan. Aku akan menyelamatkannya. Aku memikirkan tentang Ratu Jodah. Dia menyalahkan aku untuk meracuni Ratu Ruqayyah. Sekarang dia menyalahkan Adam Khan karena perzinahan. Aku tidak bisa menghentikannya. Jalal mulai menyukainya. Aku tidak berdaya sama sekali. Aku harus bisa menghentikannya.
Wajar saja kalau Yang Mulia suka. Pertama-tama dia meminta Ratu Joda untuk memberi keputusan. Dan sekarang dia menginginkanmu memberi keputusan. Orang-orang seharusnya tidak menyalahkan dia jika berat sebelah ketika memutuskan. Assalamualaikum Jalal. Waalaikumsalam, Ibu. Kau terlihat tegang Jalal. Ada apa? Iya benar. Ini mengenai Adam Khan dan Tasnim, di mana mereka adalah termasuk keluarga. Adam Khan adalah anakmu dan juga saudara yang membuat pengaduan istriku, Ratu Joda. Dia seperti menantumu. Apa yang coba kau katakan Jalal? Kau tentu tahu, Maham Angga, masalah ini tentang keluargaku. Meskipun aku ingin menasihati mereka yang dekat denganku, tapi aku juga ingin membahas masalah ini dengan semua kepala keluarga. Apa maksudmu Jalal? Aku masih belum mengerti. Kenapa itu bisa terjadi hanya pada satu keluarga? Bagaimana dengan Ratu Rukaya? Iya, aku ingin bicara dengan Ratu Salimah. Juga tentunya dengan Ratu Joda. Kau boleh pergi sekarang. Selamat malam. Nyonya, apa yang Anda katakan benar. Yang Mulia mulai suka dengan Ratu Joda. Nyonya, kenapa Anda tersenyum sendiri seperti ini? Resham, apa kau tidak tahu di sana ada 3 kepala istri? Itu adalah perang yang terbalik. Ayo, kita beritahukan kepada 3 istri itu tentang perintah Jalal. Kau bukan sekedar pelayan. Aku tahu siapa aku. Aku pikir kau sudah lupa siapa dirimu. Hari ini dia memasukkan nomor kepala keluarga. Aku harap dia tidak mengubah posisi ketiga kepala rumah tangga itu. Mahamangga, boleh aku tahu kenapa Yang Mulia memanggil semua ratu? Sebenarnya ada apa ini? Ratu Rukaya, Anda telah salah paham. Yang Mulia ingin bertemu dengan 3 kepala keluarganya. Apa kau tidak sadar bahwa ada satu kepala keluarga di istana ini? Ya, aku percaya yang kau katakan. Tidak seorang pun mengerti apa yang Baginda pikirkan. Dan Yang Mulia telah memerintahkan bahwa dia ingin bertemu ketiga ratunya yang spesial untuk dinasehati. Mahamangga, apakah ini lelucon? Aku tidak suka yang kau katakan ini. Maaf Ratu Rukaya, bagaimana aku berani bercanda dengan Anda? Aku minta maaf jika kau terluka dengan apa yang aku katakan. Ini adalah pesan yang disampaikan oleh Yang Mulia. Mungkin dia ingin memasukkan nomor pada kepala keluarganya, jadi dia memberiku perintah. Bahwa dia juga ingin bertemu dengan kedua ratunya, juga denganmu Yang Mulia, Ratu Rukaya. Kepala keluarganya yang kedua adalah Ratu Salimah. Dan siapa yang ketiga? Orang yang ketiga adalah orang yang terpenting menurutku. Putri Rajput, Ratu Joda. Selain Ratu Joda dan Ratu Salimah, kembalilah ke kamar kalian. Kalian berdua silahkan ke kamar Yang Mulia. Karena aku ingin bicara dengan Maham Angga secara 4 mata. Ada apa Ratu Salimah? Kenapa kau tersenyum-senyum sendiri seperti itu?
Tidak ada. Ini kebiasaanku. Aku selalu tersenyum saat aku dalam masalah. Masalah apa yang kau hadapi sekarang, Ratu Salimah? Yang Mulia memutuskan kita sebagai kepala keluarga selain Ratu Rukaya. Ini adalah masalah, tapi aku sangat senang. Dia menganggapmu spesial dengan menjadikanmu salah satu kepala keluarganya. Jujur, aku bingung dengan keputusan yang diambilnya. Kenapa? Tidakkah kau percaya padanya? Meskipun dia bicara jujur. Bagaimanapun juga ini tergantung padamu untuk memberinya jawaban. Ayo, Yang Mulia pasti sudah menunggu kita, Ratu Joda. Kita harus segera ke sana. Ayo, kita sama-sama ke sana. Mahamangga, kau harus membayar dengan apa yang kau lakukan. Jika kau tahu, Yang Mulia meminta pendapatku dalam masalah politik dan selalu mengikuti apa yang aku katakan. Aku sudah tahu tentang itu. Itu semua gara-gara dirimu. Makanya Adam Khan tidak diberi tanggung jawab administrasi lebih. Aku ingin memberimu nasihat kepala keluarga. Aku lebih senior darimu mulai dari usia dan pengalaman. Tolong lihat urusan yang berhubungan dengan posisimu. Aku akan menjaga masalah politik. Jadi aku minta padamu untuk tidak ikut campur. Terkadang kita tidak sadar apa yang hilang pada kita. Ketika kita mendapat masukan dari masalah yang lain, harusnya kita bisa berlapang dada. Oh, apa kau balas dendam padaku karena tidak memberikan posisi sebagai komandan untuk Adam Khan? Tidak sama sekali. Aku coba mengembalikan kebiasaanmu. Kau akan kehilangan kekuasaanmu jika kau ikut campur dengan kekuasaanku. Kau bicara apa? Kekuasaan yang mana yang kau bicarakan, Mahamangga? Yang Mulia sangat menghormatimu. Kau tidak seharusnya lupa siapa dirimu. Aku tahu siapa aku. Aku kira kau yang lupa siapa kau sebenarnya. Seharusnya kau mengikuti saranku. Sehingga kau tidak kehilangan kekuasaanmu. Dan aku akan tetap di posisiku. Sampai sekarang Jalal hanya punya satu pimpinan istri. Dan hari ini dia telah memberikan nomor pada istri-istrinya. Aku harap dia tidak mengubah posisi di antara 3 pimpinan para istrinya. Ketika datang padaku, Jalal memberiku tugas sebagai Perdana Menteri. Aku seperti ibu baginya. Seperti yang kau tahu, Jalal memiliki banyak ratu dalam hidupnya. Tapi hanya ada satu Mahamangga. Dan aku akan selalu bersamanya. Tentu saja seumur hidup. Sekarang ayo pergi. Tidak baik membuat Yang Mulia menunggu para istri-istrinya.